Tapi tadi Prof. Komarudin sempat mengatakan masih belum ada kepikiran ingin menjadi apa, sekolahnya pun juga menjadi apa. Tapi saat ini Prof. Komarudin menjadi akademisi. Nah ini awalnya seperti apa? Kenapa Prof. memilih menjadi seorang akademisi? Dari kecil bang saya ada rasa senang belajar. Di pesantren itu ada ungkapan, kamu belajar bukan untuk ujian, tapi ujian itu bagian dari proses belajar. Dan kedua, ujian yang paling berat itu nanti dalam masyarakat. Yang akan menguji kamu bukan soal di atas kertas, tapi berbagai problem hidup itulah ujian. Makanya kamu harus siap menghadapi itu semuanya. Dan ketika kamu ada problem, kamu jangan lari dari problem. Hendaknya kamu terima problem sebagai guru bagi hidupmu. Nah, sikap seperti itu saya pegang terus. Oleh karena itu, ketika ada problem bagi saya, nah ini berarti ada guru baru yang meningkatkan hidup saya. Nah, yang kedua, saya sadar betul ya, dan itu pilihan hidup saya, seseorang, keluarga, dan bangsa, kalau ingin berubah nasibnya, harus dengan ilmu. Dan ilmu ditempuh dengan pendidikan. Dan gunanya pendidikan untuk memberikan satu pengakuan dan evaluasi bahwa seorang telah menyelesaikan sekolah dan kuliah. Makanya saya betul-betul dan komited saya harus kuliah. Bahwa untuk apa? Saya tidak berpikir cari ijazah, tapi dengan kuliah itu berarti saya memasuki satu komunitas ilmuwan dan itu lorong yang paling efektif bagi saya untuk mengantarkan masuki masa depan. Baik. Ya, Prof. Komarudin, sebagai seorang perantau di Jakarta, ada tidak momen yang tidak bisa dilupakan atau momen spesial atau bisa momen-momen sulit yang seperti tadi Prof. katakan ada problem-problem hidup yang dialami hingga sampai di titik saat ini. Di titik di mana Prof. Komarudin mengatakan sudah, kalau kita bisa katakan sudah sukses dan sudah bisa menaklukkan Jakarta. Ya, satu bahwa hidup yang pertama untuk survive. Survive apa? Tidak kelaparan dan tidak sakit. Nah, itu pertama yang harus saya taklukkan. Dan saya berhasil. Di Jakarta, saya bisa survive. Karena apa? Begitu masuk Jakarta, saya melihat 1001 pintu jalan untuk survive. Saya melihat orang jual koran. Orang itu jual koran bisa hidup, saya kan juga bisa, masa nggak bisa. Kemudian ada orang misalnya di terminal, banyak itu saya amati, begitu masuk Jakarta saya amati berapa puluh jenis pekerjaan, saya tahu pasti bisa. Jadi dengan melihat itu saja, saya sudah, waduh Jakarta ini betul-betul memang ini ibu kota. Seorang ibu yang sangat baik, tidak salah sama masuk Jakarta. Ketika saya melihat sekolah, saya terus bisa bergabung. Bisa jadi guru, bisa menjadi cleaning service, bisa menjadi penjaga sekolah, tapi apapun, yang namanya sekolah kan pasti butuh orang. Saya juga pasti bisa. Jadi saya pasti bisa. Itu menjadi satu pegangan hidup saya. Makanya ketika kemudian saya melihat ada kampus, waktu itu ada namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, itu Ciputat. Saya melihat, dulu waktu saya di pesantren, saya teringat, ini kampusnya orang yang saya kagumi, yaitu Nurholis Majid. Itu kuliah di sini. Itu di antara orang yang menginspirasi saya langsung ke situ. Begitu masuk, kebetulan tes masuk dan masih murah sekali. Saya ujian masuk dan lulus. Begitu lulus saya senang sekali. Selanjutnya gimana? Dengan identitas saya sekarang sudah jadi mahasiswa, sudah lulus, saya cari kerja dan banyak sekali kerjaan di Jakarta itu. Menjadi guru SD bisa, guru privat bisa, menjadi apa aja bisa gitu. Dan itu saya jalani dengan nikmat saja. Saya tidak takut jatuh, mau jatuh kemana lagi, saya sudah di bawah kok. Dan saya tidak malu loh, apa yang harus malu? Saya tidak mencuri, tidak berbuat apa-apa kok, dan tidak punya saudara apapun dan siapapun, jadi saya biasa saja. Dan itu saya nikmati betul. Jadi berbagai perjuangan hidup untuk survive dan untuk bisa kuliah, meneruskan belajar, itu saya nikmati betul, tidak ada beban apa-apa dan sebagai sebuah perjuangan.
Baik, menikmati prosesnya ya, hingga sampai pada titik saat ini ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Komarudin, siapa sih, Prof, yang mungkin sosok yang menginspirasi Prof. Komarudin sepanjang selama karirnya hingga saat ini? Ibarat saya itu anak panah, Hmm. ada busur yang membuat saya harus melesat ke depan. Melesatnya sejauh mana terserah cara melihatnya ya. Yang penting anak panah itu melesat dari busurnya ya gitu. Satu tentu karena kondisi kampung saya waktu itu secara ekonomi sangat tidak menarik. Tidak ada yang saya harapkan dari kampung yang miskin. Untuk apa? Maka saya harus pergi. Gitu. Yang kedua, kiai saya, almarhum Kiai Hamam Ja'far, waktu di pesantren, bahwa dunia ini diciptakan untuk manusia, dan manusia itu makhluk paling tinggi ciptaan Tuhan, sebagai mandataris Tuhan. Dan manusia bisa menikmati bumi ini dengan dua bekal, satu ilmu dan akhlak. Jadi kalau kamu punya ilmu, punya akhlak, kamu pasti bisa bekerja, bisa hidup dimanapun juga. Kalau orang punya ilmu nggak punya akhlak, itu juga belum tentu. Tapi punya akhlak tapi bodoh, orang juga enggan bekerjasama dengan engkau. Oleh karena itu harus dipegang dua jalan hidup, yaitu ilmu dan akhlak. Nah ini sebagai apa ya? Orang yang memberikan fondasi yang secara psikologis bagaikan busur yang membuat saya kemudian ketika melesat, dua hal itu saya pegang. Yang kedua, setelah saya kuliah, saya terinspirasi baca buku oleh tokoh-tokoh petualang hidup. Bahwa di Jakarta saya ketemu orang-orang dari Minang, dari Batak, dari perantau. Loh, ternyata tidak hanya saya yang nasibnya seperti saya. Ternyata juga banyak perantau yang mengadu nasib di Jakarta. Oleh karena itu, yang tadinya saya merasa paling menderita, paling berjuang keras, ternyata banyak orang. Dengan demikian apa? Kalau engkau ketemu dengan orang senasib, maka apa yang kamu anggap sulit itu jadi mudah. Apa yang kamu anggap derita itu jadi bahagia. Maka carilah orang yang senasib. Nah, saya ketemu orang-orang yang ternyata juga berjuang kehidupan. Dan itu memberikan satu dorongan bagi saya. Iya, baik, menarik sekali memang perjalanan hidup dari Prof. Komarudin ini. Karena berjuang sebagai anak dari kampung, datang ke kota, hingga pada titik saat ini.